sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini merupakan satu contoh bagaimana kita tidak disiplin untuk mengendalikan membawa kendaraan gitu. Kita selalu berpikir sebentar gitu kan. Dia tidak pernah memikirkan akibat dia sembrono seperti itu, akibat seperti ini gitu. Nah, soal kita lihat mau tidak mau itu kita katakan kita harus berani tindak tegas. Semua yang melanggar peraturan lalu lintas harus tindak tegas. Dan saya dengar PT Kereta Api maka menuntut perusahaan yang ini merugikan mereka. Nah, saya kira ini bagus gitu loh. Jadi jangan sekalipun kalau ada kejadian gitu soalnya nggak salah. Misalnya contoh di tol, ngebut-ngebutan bawa barang gitu besar, belok terbalik, berantakan. Kita nggak pernah tuntut. Kita tidak pernah menuntut orang seperti itu. Makanya kita nggak pernah merasa bersalah. Jadi yang terjadi begitu seolah-olah kemarin kita kasihan kan, seolah-olah yang udah jadi korban gitu loh. Ya betul kita turut berduka cita korban ini, tapi Anda juga mengorbankan berapa ratus orang nanti bisa-bisa gitu loh dengan kecerobohan Anda. Nah itu suka di luar negeri atau kita ikutin sistem penegakan hukum kita, Anda mengakibatkan orang kecelakaan, undang-undang Anda dihukum sebetulnya gitu. Kalau Anda bawa kendaraan tidak taat aturan mengakibatkan kematian orang lain, Anda dihukum. Nah kita selama itu jarang hukum pada kejadian gitu. Ya sudahlah, udah semua udah nasib lah, pasrah, takdir gitu loh. Benar, saya nggak menyalahkan itu gitu. Pak, dengan kejadian ini apakah Pemprov akan mempercepat proyek itu underpass yang itu? Ya sebenarnya bukan, kalau yang resmi itu cuma 16 biji, 12 biji. Justru yang tidak resmi ratusan. Perlintasannya. Iya, semua orang bikin sendiri kan. Iya. Dia merasa jalan mau motong kan, kita mau tutup, nah sekarang kereta mau tembokin, rumah liar lagi tutukin. Jadi sekarang kereta api harus terus tutupin. Kalau tutup ribut orang, jalannya ditutup. Kalau sih udah ditutup, yang namanya lintasan nggak terus ditutup. Ya orang bilang kita kasar kan. Kalau ada kejadian gitu, siapa yang lebih kasar? Kita yang mau mencegah apa kalian yang membiarkan atas nama kemanusiaan? Selalu begitu kan, kalau kita mau gusur, orang tinggal di kereta, nutupin jalan, dia bilang melanggar HAM, melanggar haknya orang. Kalau ada kejadian, mana ngomong HAM-nya? Gak ada yang ngomong ini. Nyawa orang melayang gitu banyak, gak ada yang komentar. Makanya kurang ajarnya begitu gitu loh. Saya juga kesel. Dari tadi lihat ini udah kesel saya. Kita kalau ada tindakan, dia bilang melanggar. Ini kita mengajarin orang tuh disiplin, tau gak? Kalau kamu gak disiplin akibat kayak gini, udah kejadian gitu semua diam. Gak ngomong, nyalain aja. Nyalain kita, biarin lintasan dibiarin segala macam. Itu saya bilang kayak kasus Waduk Pluit. Kalau 2,8 meter rob itu tembok itu roboh, 17.000 orang mati langsung di tempat. Kalau tengah malam tengah pagi rob 2,8 meter. Kita mau pinjam mereka ke tempat yang bagus, melanggar HAM. Kau mati, mereka komentarnya apa? Bilang kita biarin lagi. Kalau menurut saya lebih baik kamu bilang saya melanggar HAM, tapi saya sedang menyelamatkan nyawa Anda. Daripada saya biarkan Anda mati kayak gitu, sia-sia gitu. Kalau udah nggak bisa baik-baikin, ngomong kasarnya orang-orang yang melanggar peraturan itu dia layak kita marahin, kita kerasin gitu. Karena dia nggak tahu dia membahayakan nyawanya. Kalau dia cuma mau membahayakan nyawanya, biarin aja. Kalau mau bunuh diri, mati aja sendiri gitu. Tapi lu jangan ikut bawa orang mati gitu loh. Kalau mau bikin jalan layak itu makanya kita putuskan lebih baik kalau kayak gini buat layaknya semua yang sisi kanan. Ya kalau kamu bikin itu gak ketemu, kan mesti ada hitungan ngayunnya kan naikkan. Kereta kan nggak bisa main loncat begitu, dia ada hitungannya. Turun ke bawah juga ada hitungannya. Yang 10 proyek segala macam itu memang udah dibatalkan dulu Pak ya? Karena diambil alih sama pusat itu. Mau dibuat layang semua. Nah, itu menunggu itu jadi itu gimana Pak kalau kejadian itu seperti ini Pak? Makanya kita mesti disiplin, orang-orang bawa kendaraan itu disiplin. Sama seperti kecelakaan, ini kecelakaan banyak sekali yang motor kena kereta ini bukan cuma ini yang besar aja. Orang yang ngelamun main masuk motor tuh banyak yang mati. Udah tuh kereta, untungnya kereta tuh istilahnya mereka ada peraturannya kan. Kalau yang melintas itu salah kan, nah kita tuh nggak disiplin.
Udah tahu jalur kereta api, ngapain mau masuk? Tapi berarti proyek nggak ada Pak untuk ini Pak, Pemprov Pak? Iya, ke arah sana untuk Ya, kita mau bikin, karena ada pusat mau bikin sekaligus, ya sudah. Tertunda aja gitu. Kalau kita kerja kan mubazir, malah nyangkut. Masalah di situ. kapan itu Pak? Tapi Tahun depan mereka mau kerjain ini. Kita beberapa kita kerjain kok. Yang mana Pak? Yang di Permata itu ada apa dikerjain kok, yang gede-gede. Kalau yang persoalan sering ketabrak orang mati itu yang kecil-kecil itu. Pak itu yang mau dikerjain itu berapa? Mesti tembokin semua jalan. itu yang Kereta dibokin api itu udah dapat. PT KAI atau Pemprov? Kalau tembok kan KAI. Kalau tembok-tembok itu, tapi kalau kita nutup jalan kita. Nah itu tadi, sekarang kalau saya sterilkan busway jadi maki-maki orang, ya kan? Sterilkan busway orang udah marah-marah. Nah kalau lintasan orang biasa lewat, kamu tutupin, dilarang masuk. Nah berapa petugas yang mau jaga? Kita denda tilang tinggi saja, sekarang pengadilan putusan nggak tinggi. Ada 570.000. Pak, tapi apakah momentum ini kan bisa dimanfaatkan untuk menutup, untuk meyakinkan masyarakat? Saya bilang tuh bukan kamu jaga, kamu tutup pun dibongkar. Kamu lihat berapa banyak tembok kita dibongkar kereta api. Kenapa persoalan itu kalau dibongkar tuh nggak ada penegakan hukum? Sebetulnya kalau mau tuh gampang. Mungkin orang Singapura baik-baik semua aja bilang. Enggak, sampai saya juga nggak baik. Sampai di Batam meludah saya nak jidatnya itu orang Singapura. Kenapa dia Singapura nggak berani? Hukum, kamu buang aja permen karet sembarangan anak sekolah Singapura. Bukan 5 juta hukum cambuk. Lu buang aja anak sekolah. Kalau kita pindahin ke sekolah aja bilang melanggar HAM, udah ngebajak bus pindahin ke sekolah lain nggak dipecat saja. Misal-misalkan Anda kelompok dengan melanggar HAM. Kita tuh terlalu banyak yang sok pinter dah ngomongnya itu. Ngoceh aja kejadian keluar tanya komentarnya apa. Nanti nyalain lagi itu salah Pemprov, nggak mau cegat soalnya. Gua cegat lu marah. Gila gitu loh kayak gitu. Berarti menempatkan Jadi kunci itu penegakan hukum. Misal sekarang ya, misal contoh, kalau kamu pakai ban yang udah gundul, pakai truk ngangkut barang gitu banyak, di tol meledak, terbalik. Kalau penegakan hukum, pemilik kendaraan itu perusahaan itu, kan dia melanggar peraturan kan, denda hukum. Jadi kalau sekarang truk tidak ada plat aja berani, tidak ada kir aja berani nembak, kita tuh masalah di kita tuh cuma satu. Semua masalah jelas, semua urusan solusi jelas. Berani penegakan hukum nggak ada. Itu aja. Kita butuh penegakan hukum aja. Ya sekarang Transjakarta kan, kita minta untuk kasih yang maksimum kan 50.000, 70.000 orang masa bodoh. Itu pun udah bilang 500.000 nggak 500.000. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah kalau kayak begini terus ya sudah, kita nanti pakai kejam aja udah blokir STNK setahun. Tapi betul blokir STNK, nanti ada lagi ribut nih melanggar haknya dia lagi nih, ada haknya dilanggar lagi nih. Nggak usah itu mereka. Ya apa gitu loh? Ini memang parah udah. Kita nih masalah disiplin itu masalah. Jadi menempatkan penjaga juga nggak memungkinkan ya Pak? Ini 2 kali nih, dulu di Ampera saya masih sekolah dulu. Mobil bawa LPG, tabung, tabrakan sama kereta api, mati juga. Di Pademangan Barat dulu Ampera, saya masih sekolah dulu. Sama, di tengah pasar lagi. Kenapa? Lintasan kereta dibuat pasar juga, pasar kaget itu banyak orang belanja dan mobil bawa gas pun asal nyelonong. Sama, tahun berapa tuh? Tahun 80-an kira-kira. Jadi kalau mengerahkan petugas untuk menjaga lintasan itu juga nggak efek ya Pak? Nggak ada efektif. Makanya misalnya pasang kamera begitu ke foto kamu lintas itu denda. Kita tuh belum bisa kan kirimin plat nomor itu bisa sembarangan, kirim aja langsung platnya apa yang biru, denda harus bayar. Kalau enggak STNK kamu diblokir. Kalau nggak itu nggak jalan. Itu kewenangan cuma polisi Pak? Polisi yang harus dilakukan. Tapi kalau untuk memang kan kita undang-undang lalu itu semua di tangan polisi, bukan di tangan disub lagi. Jadi kalau disub, kenapa ngatur-ngatur jalan ketemu motor yang motong sembarangan, disub nggak bisa tangkap. Nggak bisa, karena bukan wewenang polisi, bukan wewenang semua di polisi. Dan polentas ada berapa banyak?
Nah, kita mesti bantu foto, mungkin disuruh bantu foto, serahkan pada polisi, polisi tilang, kirimnya ke rumahnya tilang. Kalau dia nggak sesuai, bisa contoh ya, misalnya saya ada foto muka kamu dengan motor, begitu dicek, atau tuh motor kamu tuh platnya bodong. Nah harusnya kalau berdasarkan hukum, muka kamu udah pernah pakai motor itu dicari sebagai penjahat yang melakukan pemalsuan. Kalau kita kan enggak, udah nggak mau kejar lagi. Kalau jadi dikejar lagi, takut orang mau seperti itu. Pak, apa berarti memasang kamera di itu solusinya Pak, di perlintasan liar itu berarti? Ya ada kamera solusi tinggi, dan sekarang yang melintas itu perlu ditangkap kan? Jadi Pemprov mendukung PT KAI untuk Kita dukung untuk bersihkan. Selain itu juga mau perluas wilayah untuk hak and right. Kita dukung penuh kok kereta api. Nah, kita juga berharap kereta api ini menjadi salah satu moda transportasi yang bisa kita andalkan. Datang belum tamu berikutnya? Kan kemarin udah ada katanya udah booking segala macam itu sudah jadi Pak, siapa orang-orangnya terus temuan di lapangan. Tapi laporan terakhir memang banyak sekali binatang anjing liar, kucing liar masuk ke dalam. Monyetnya itu nggak ada anggarannya, makanya tahun ini baru buat tempatnya. Tempat untuk Penampungan mereka. terus termasuk pedagang-pedagang yang bisa bebas jualan di kawasan itu. Jadi dia fungsinya udah nggak jadi tempat edukasi tapi udah cuma sekedar edukasi yang kayak ini. Apa langkahnya kayak apa? Itu bagi mau diubah, saya nggak ada pengertian teknis. Tapi ini mau jadi tempat edukasi. Kecuali kesamaan nanti kita pilih yang ekstrim, kita boleh pakai bahu darurat untuk jalur khusus. Ya sekarang nggak ada pilihan. Kamu harus berani ambil seperti jalur busway, ada satu jalur yang steril. Nanti tol juga harusnya seperti itu. Harus kamu berani ambil satu jalurnya untuk kamu sterilkan. Kalau nggak cukup. Kan padat semua kan. Sekarang gimana mau bikin kereta semua kan waktu. Nah satu-satu cara ya sterilkan satu jalur. Jalur yang darurat bahu jalan itu tidak boleh dilintasi. Hanya untuk akses bandara. Akses yang bus harusnya. Mobil pribadi juga nggak boleh masuk. Sebenarnya bahu itu kan untuk orang kecelakaan, ambulan, polisi semua di situ. Cuma karena orang kita kan selalu merasa gitu kan. Kalau dikosong kenapa nggak bisa isi? Semua isi ya penuh. Seperti jalur busway kan begitu. Kalau kosong marah-marah, mubazir kita dibiarin ini kosong, dibiarin. Ya namanya juga jalur darurat. Orang kita berpikir terbalik. Ini melanggar peraturan karena memenuhi kesukaannya dia. Nah itu yang busnya itu kira-kira bus yang untuk ke bandaranya aja untuk apa untuk bus biasa aja? Bus bandara lah. Khusus bus Kalau bandara. mau atasi ke situ. Tapi menurut mereka kan masih oke kan jam pengaturannya, saya nggak tahu. Itu ibaratnya itu nggak mau bajak sawah, terbangnya kagak ada pakai kuda. Gak ada pilihan. Ini yang terjadi di Bandara Halim. Karena Anda harus membajak kan, tapi tidak ada kerbau untuk membajak. Ya udah pakai kuda aja untuk membajak. Tapi itu kira-kira bisa mengurangi tadi solusi seperti itu, misalnya mengurangi potensi penambahan kemacetan atau tambah parah itu penambahan komersial ini? Tergantung. Kalau yang pro Halim dia bilang nggak macet. Logika sih masih macet kan? Hah? Saya nggak pro yang mana ikut aja. Pusat yang putusin. Karena juga nggak ada alasan. Kamu nggak mau pindah ke Halim juga nggak muat lagi di sana. Salah siapa? Kan saya bilang ini salah perencanaan pekerjaan 20-30 tahun lalu yang salah gitu. Sekarang kalau kita nuai semua begitu susah hari ini ya nggak heran memang udah salahnya. Pusat sendiri mengajukan suatu solusi nggak Pak terkait masalah ini? Itu Halim kan? Enggak, maksudnya untuk mengatasi macet kan urusan gubernur dan wakil gubernur. Kan itu jawaban paling gampang. Bukan sakit hati dong, fakta kan begitu. Ya tugas kami. Kereta api juga begitu kok. Pak Jonan juga begitu kan. Tapi mau nambah kereta, mau nambah berapapun, kalau macet gimana? Macet bukan urusan saya, itu urusannya Pemda DKI. Saya urusan cuma kereta api. Mau bantu dalam bentuk apa mungkin Pak? Bener juga. Dia udah bantu kan? Kasih kereta api udah bantu kan? Enggak, maksudnya untuk yang
Alina ini bantu misalnya bikin jalan khusus atau akses khusus atau apa gitu. Bikin jalan emang pakai kontraktor Aladin. Ya, kita bikin 6 ruas tol dalam kota, ada dedikasi untuk 1 jalur bus, orang juga protes. Ya udah 2 dulu daripada itu untuk menguraikan kemacetan yang ada supaya berbagi gitu, nambah rasio jalan gitu. Ya udah bangun 2 aja dulu. Udah pasang semua, cuma kesulitan tuh rumah pompa sudah ada CCTV, tidak ada jaringan speedy. Baik kita lagi tulis surat kepada tarikan kabel tuh nggak nyambung ke sana. Jadi kan Terus buat apa, Pak? kita sekarang minta Telkom untuk pasang di sana. Jadi persiapan dulu gitu ya? Nggak, minimal itu ada rekaman. Berekaman. Jadi cuma saya nggak bisa lihat di sini. Tapi kalau ada kejadian, saya bisa lihat. Saya bisa cek rekamannya jam sekian apa yang terjadi. Tapi nggak bisa real time. Nggak bisa streaming dari sini. Nggak bisa streaming di sini. Real time kan? Nggak bisa Di sana sih tetap real time, cuma udah recording. Recording. Terus mesti ke sana ngambil. Tapi yang lumayan minimal yang jaga yang apa kan sudah nggak bisa fitnah memfitnah kan. Nah kenapa rusak, apa yang terjadi sudah tahu kita. Ya memang happy aja lah, jangan terlalu serius juga lah, ini gila nih. Oh, dari Telkomnya gimana Pak responnya? Udah Belum tahu, kirim disampaikan? surat. Sebenarnya terlalu lama, ya itu masalahnya. Pak, sama ini Pak, katanya kan RAPBD kan udah jalan nih, e-budgetingnya udah selesai belum? Katanya itu pada saat pembahasan RAPBD e-budgeting udah selesai Pak. Tenang-tenang aja, kita buat jembatan Batman. Maksudnya Pak? Maksudnya Kamu lihat aja nanti. Bingung nih Pak. Kasih bocoran dong Pak. Fur dulu. Rahasia Pak. Bocoran. Tapi udah selesai belum Pak e-budgetingnya? Kan waktu itu katanya Bu Endang. Kayak kan jebakan Batman. Kamu lihat aja. Berarti belum. Udah dong, ini tinggal buka. Kamu nggak lihat ini? Ini aja kita udah bisa monitor Bank DKI semua duit keluar masuk tuh satu. Iya Pak. Iya, ini dia tadi udah mati kan. Online. Enggak kan bisa login lagi. Ini udah kita bisa lihat semua. Tinggal tanya aja mau SKPD mana. Langsung kita bisa. Langsung kita bisa tahu dia punya itu gitu. Kita hari ini lagi mendorong non-cash transaksi. Jadi DKI, Bank DKI tidak boleh lagi izinkan penarikan uang tunai di atas 100 juta. Seluruh SKPD, tapi untuk orang lain boleh. Khusus seluruh UPT atau itu tidak boleh. Dan semua harus transfer. Nah kita udah tekankan begitu. Yang bandel ketahuan nanti, dia tarik duit berapa. Saya bisa monitor mereka tiap hari tarik duit berapa. Ini juga akan membuat DKI lebih untung. Saya kalau dia tarik uang berapa triliun itu kan, berapa ratus miliar mesti ada asuransi nungguin. Nah dengan cara sistem ini dia enggak itu. NCT-nya itu, non-cash transaction-nya itu udah tahun depan nih Pak? Enggak, tahun ini mau kita berlakukan. Biar silpa lebih banyak. Tahu nggak orang tarik berapa ratus miliar bagi-bagi lagi nggak jelas. Semua mesti transfer ke rekening. Ntar kalau silpanya makin banyak, Untung kan? Nggak hilang duitnya. Dipakai tahun depan, pusing amat. Jangan bisa lebih dari 7,28 dong Pak seperti Pasti lebih. Pasti lebih dari 728. Makanya tadi jebakan Batman tadi belum kita pakai pun sudah silpa. Boleh aja. Begitu kamu. Bisa harus taruh daya masuk rusak, Pak. Mana itu? Ya 2 itu tuh ada janji pengembang yang mau perbaiki. Tahu dia nggak berkembang. Yang terakhir aja, jangan semuanya. Jadi nggak CSA ya, tadi tuh ada 2 yang dia janji mau dia perbaiki. tapi nggak diperbaiki gitu, Pak. Iya.